Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang mempunyai banyak keutamaan. Surat ke-112 di dalam Al-Quran ini termasuk dalam surat Makkiyah kerana surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Secara total, surat ini terdiri dari 4 ayat dengan 15 kalimat dan 47 huruf yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Berikut adalah ulasan tentang surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah, mulai dari sejarah hingga keutamaan di baliknya. Surat Al-Ikhlas mengutip pada berbagai sumber, asbabun nuzul surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah sebagai bentuk penekanan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada sebuah zaman terdapat sekumpulan orang kafir Quraisy yang mempertanyakan tentang Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu dimulai saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah menuju Madinah. Pada kesempatan yang sama, ternyata orang kafir Quraisy sedang merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berangkat menuju Madinah. Salah satu dari orang kafir Quraisy lalu bertanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Tuhanmu. Bagaimana dia mempunyai kekuatan seperti itu? Apakah Tuhanmu terbuat dari emas atau perak?" Pada saat itu juga, malaikat Jibril turun dan memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan orang kafir Quraisy. Lalu hal tersebut kemudian diabadikan dalam surat Al-Ikhlas. Isi dari arti surat Al-Ikhlas adalah, katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Berikut juga keutamaan surat Al-Ikhlas. Salah satu keutamaan membaca surat Al-Ikhlas adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau dosa yang kita lakukan. Namun, di samping itu, masih ada banyak sekali keutamaan surat Al-Ikhlas yang perlu anda ketahui. Berikut adalah keutamaan dari membaca surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Pertama, dibangunkan rumah di surga. Dari Mudh bin Anas Al-Jahni, sahabat Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad hingga mengkhatamkannya sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga." Maka berkata Umar bin Khattab, "Jika lebih banyak lagi ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah memperbanyak menambahkannya dan membaikkan membalasnya dengan yang baik." Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan melalui hadis yang artinya, tanyakanlah kepadanya kenapa ia melakukan hal itu. Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Ia menjawab, "Karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman, dan aku senang untuk selalu membacanya." Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, setara dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Dari Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah seseorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam?"
Mereka mengatakan bahawa kami bisa membaca seperti Al-Quran. Lalu Nabi SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad." Itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca 3 kali seperti mengkhatamkan Al-Quran. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 2 kali, maka seakan-akan membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 3 kali, seakan-akan ia membaca Al-Quran seluruhnya. Hadis riwayat Anas bin Malik. Kelima, doanya akan diijabah. Dari Abdullah bin Buraidah dan dari bapaknya, sesungguhnya Nabi SAW mendengar seseorang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, sesungguhnya engkau Allah Zat yang Ahad, dan tidak ada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang jika seseorang meminta dengan nama tersebut, maka permintaannya akan diberikan. Dan jika berdoa dengan nama tersebut, maka doanya akan dikabulkan." Hadis riwayat Ahmad. Demikian adalah ulasan tentang surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah dari sejarah, arti dan keutamaan. Setelah mengetahui informasi ini, semoga tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus bertambah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang punya banyak kemuliaan. Tema utama surat ini juga mengenai penjelasan zat Allah yang Maha Esa. Tetapi, di kota mana surat Al-Ikhlas diturunkan? Kata Al-Ikhlas dalam tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraisy Shihab berasal dari kata khalis, artinya suci atau murni, setelah sebelumnya memiliki kekeruhan. Ikhlas adalah keberhasilan mengiris dan menghilangkan kekeruhan itu, sehingga sesuatu yang tadinya kotor menjadi murni atau bersih. Maksudnya, kandungan ayat dari surat Al-Ikhlas bila dipahami mendalam, maka akan menghilangkan segala keyakinan serta prasangka buruk bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hati dan benak seseorang. Sampai pada akhirnya, kepercayaan akan keesaannya benar suci, tidak lagi dihinggapi kemusyrikan. Menurut jumhur ulama, surat Al-Ikhlas tergolong Makkiyah, sehingga dinyatakan turun di kota Mekah. Surat ini diwahyukan sebagai jawaban atas pertanyaan kaum musyrik yang penasaran akan Tuhan yang disembah Rasulullah SAW. Mereka menduga bahawa Tuhan yang dipuja oleh Muhammad SAW serupa dengan berhala mereka. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bahawa orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, apakah Tuhanmu ada hubungannya nasab dengan kami?" Maka turunlah surat ini. Hadis riwayat Ahmad. Sebagian ulama lainnya menyebutkan bila surat Al-Ikhlas terbilang surat Makkiyah lantaran turun berkaitan dengan pertanyaan kaum Yahudi di Madinah, atau riwayat yang berkenaan dengan datangnya Amir bin Tufail dan Arbad bin Rabi'ah kepada Rasulullah SAW. Tercermin dalam asbabun nuzulnya yang dinukil dari tafsir Nahlili Kementerian Agama, meriwayatkan bahawa diutus Amir bin
Al-Tufal kepada Nabi SAW untuk menyampaikan pesan mereka kepada beliau. Amir berkata, "Engkau telah memecah belah keutuhan kami, memaki-maki Tuhan kami, dan mengubah agama nenek moyangmu. Jika engkau miskin atau tidak mau kaya, maka berikan engkau harta. Kami akan memberinya. Jika engkau gila, kami akan obati. Jika engkau ingin wanita cantik, akan kami kawinkan dengannya." Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak miskin, aku tidak gila, dan tidak ingin wanita. Aku adalah Rasul Allah yang mengajak kamu meninggalkan penyembahan berhala dan mulai menyembah Allah yang Maha Esa." Kemudian mereka mengutus utusan yang kedua dan bertanya kepada Nabi SAW, "Terangkanlah kepada kami seperti Tuhan yang engkau sembah itu. Apakah dia dari emas atau dari perak atau kayu?" Lalu Allah menurunkan surat ini. Menukil tafsir Ibnu Katsir jilid 8, surat Al-Ikhlas memiliki banyak keutamaan. Sebagiannya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Aisyah diketahui Nabi SAW pernah mengutus seseorang dalam suatu peperangan dan orang itu membacakan Al-Quran untuk para sahabatnya dalam salat berjamaah mereka. Lalu dia menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, "Tanyakan kepadanya untuk apa dia melakukan hal tersebut." Kemudian mereka pun bertanya kepadanya. Lalu dia menjawab, "Karena surat Al-Ikhlas merupakan sifat Ar-Rahman, sedang aku lebih suka membacanya." Maka Nabi SAW bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah menyukainya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasa'i. Surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Abu Sa'id meriwayatkan bahwasanya ada seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad, yang dia ulang berkali-kali. Setelah pagi hari tiba, dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Dan orang itu merasa masih terlalu sedikit membacanya. Maka beliau bersabda, "Demi Rabbi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu menyamai sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i. Mengharuskan pembacanya untuk masuk syurga. Ubaidillah bin Abdurrahman meriwayatkan dari Ubaid bin Hanin. Ia menuturkan, "Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku pernah pergi bersama Nabi SAW. Lalu beliau mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajib baginya. Kemudian kutanyakan, apa yang wajib? Beliau menjawab, surga. Hadis riwayat Malik, Tirmizi, dan Nasa'i. Dalam riwayat dari Ahmad, Nabi SAW berujar, kecintaanmu padanya, surat Al-Ikhlas, akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya agar umatnya mengetahui hanya Dialah Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa sendiri artinya adalah tunggal atau satu.
Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki orang tua dan anak. Berawal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy telah merencanakan akan membunuh beliau sebelum berangkat ke Madinah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau berhasil lolos dari kepungan kafir Quraisy dan berhasil keluar dari Mekah. Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran yang memiliki arti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terdiri dari 4 ayat. Kandungan di dalam surat ini antara penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan dan ketuhanan serta kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Nama Al-Ikhlas memiliki arti suci atau murni. Dinamakan demikian karena surat ini secara keseluruhan menggambarkan keesaan dan kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas memiliki beberapa riwayat. Namun, inti dari beberapa riwayat tersebut mengisahkan tentang orang-orang yang mempertanyakan hakikat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan orang-orang tersebut adalah, "Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Apakah dia berasal dari emas, perak, besi atau tembaga?" Asbabun nuzul merupakan sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, tidak semua ayat dalam kitab suci umat Islam tersebut memiliki asbabun nuzul. Salah satu ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul adalah surat Al-Ikhlas. Surat ini berada di urutan ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas berisi penjelasan ketauhidan dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan Maha Esa. Apabila seseorang Muslim membaca surat tersebut sekali, maka pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hal tersebut senada dengan hadis riwayat Tabrani dan Abu Ya'la bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai berikut. Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Quran dan Qul ya ayyuhal kafirun menyamai seperempat Al-Quran. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surat itu dalam 2 rakaat fajar. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Ya'la. Terdapat beberapa riwayat yang menerangkan asbabun nuzul turunnya surat Al-Ikhlas. Berikut penjelasan terkait beberapa riwayat tersebut. Pertama, Syekh Muhammad bin Abu Bakar dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah menuliskan bahawa asbabun nuzul surat Al-Ikhlas dikisahkan Ubay bin Ka'ab bahawa suatu ketika orang-orang kafir Mekah meliputi Amir bin Tufail, Zaid bin Qais dan lainnya berkumpul serta berkata, "Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu." Mendengar pertanyaan orang-orang kafir tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau Allah itu adalah sesuatu." Selepas itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, orang kafir Mekah bernama Sarakah bin Malik memerintahkan membawa kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan imbalan 100 unta merah dan hitam biji matanya. Lelaki tersebut kemudian menaiki kuda mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi,
Suraqah bin Malik terperosok ke dalam tanah sebanyak 2 kali ketika akan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 2 kali, lelaki tersebut meminta ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terselamatkan dari dalam tanah. Suraqah bin Malik kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Wahai Rasulullah, beritahu aku, siapakah Tuhanmu yang memiliki kekuasaan semacam ini? Apakah terbuat dari emas atau perak? Rasulullah menunduk kepala dan diam sebentar. Bersama dengan hal tersebut, Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu beberapa surat Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan Suraqah. Ketiga, Abu Ash-Shaykh Al-Asbanahani dalam kitab Al-Zamah mengisahkan riwayat dari Aban dari Anas yang berkata, suatu ketika orang-orang Yahudi Khaybar datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Abul Qasim, Allah telah menciptakan para malaikat dari cahaya tirainya, Adam dari tanah liat yang diberi bentuk, Iblis dari kotoran api, langit dari awan, dan bumi dari buih air. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada kami bagaimana hakikat Tuhanmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjawab pertanyaan tersebut hingga Jibril datang membawa surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, esa sendiri, memiliki arti tunggal atau satu. Arti surat Al-Ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki orang tua maupun anak. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat setiap umat meminta segala sesuatu dan memohon apapun. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.